Yes, siapa di sini yang udah pernah dapat warisan? Tapi pernah nggak sih kalian dapat warisan tapi kok rasanya malah kayak dihukum? Unit apartemen ini udah 10 tahun kosong. Tapi pas ditempatin, yang nyambut bukan tetangga, melainkan boneka bayi, suara ketukan dari dinding dan tulisan yang ada di cermin. Rah, jangan buka lagi. Dan waktu dindingnya dibongkar, yang keluar bukan rahasia, tapi jasad. Hai guys, thank you for coming and welcome back to segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita, sama aku Refty Betriswa. Tempat kita akan bahas cerita-cerita horor yang paling ngeselin, tapi bukan cuma nyeremin, juga nyisain tanda tanya. Ini tempat angker atau bekas luka. Hari ini aku akan ajak kalian ke sebuah kisah nyata yang terjadi di Surabaya, di sebuah apartemen tua yang sekarang udah nggak aktif lagi. Bangunannya masih berdiri, tapi kosong, mati, dan katanya yang tinggal di sana bukan lagi manusia. Dan kisah nyata ini dikirim dari seseorang yang pernah tinggal di salah satu unitnya sendirian. Waktu malamnya jadi panjang banget dan lorongnya penuh dengan bisik-bisik sendiri. Namanya Rara, masih muda, belum berusia 30 tahun, hidupnya mulai dari nol lagi ya setelah ia kehilangan ibunya. Dan satu-satunya warisan yang dia dapatkan adalah sebuah unit apartemen tua di lantai 7 dan gak bisa dijual karena bangunannya ini kena kasus sengketa. Boleh ditinggali, tapi nggak bisa dijual guys. Karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi, dia akhirnya mutusin buat tinggal aja di sana. Guys, ini keputusan yang mungkin akan dia sesali seumur hidupnya. Jadi bayangin ya guys ya, jam 10 malam Rara berdiri di depan gerbang bangunan tinggi yang megah tapi hampa. Lampu taman banyak yang mati, anginnya kenceng banget. Daun-daun kering juga berterbangan di kaki-kakinya. Pintunya sedikit terbuka, kayak udah ada yang nungguin dari dalam. Dia datang bareng temennya ya, sahabatnya ini namanya Ucup. Ekspresi Ucup ini sendiri udah kelihatan kayak dia ngomong, ini tempat kayaknya nggak bener deh. Mereka masuk ya ke lobi yang kosong itu, nggak ada satpam, nggak ada resepsionis, cuma ada meja kayu tua dan kunci unit 712 di atasnya. Masih lengkap dengan gantungan logam yang udah mulai berkarat. Liftnya masih nyala guys, tapi ya Allah, itu nyalanya tuh kayak lift yang udah sekarat gitu ya. Cermin di dalamnya itu retak, lampunya kedap-kedip, dan setiap berhenti lantainya kayak turun sedikit, ngeper, tapi tetap mereka naik karena tangga daruratnya udah dikunci secara permanen guys. Dan gak sampai gitu ya, begitu mereka sampai di lantai 7, lorongnya tuh hening banget. Bahkan suara langkah mereka sendiri tuh kayak menggema guys. Dindingnya tuh lembab, ada noda-noda kecoklatan yang gak jelas itu tuh jamur atau apa. Oke, kemudian Rara buka nih pintu unitnya 712 dengan kunci yang dia dapat dari notaris. Dan saat pintu itu dibuka, bau itu langsung menyambut mereka. Bukan bau bangkai guys, tapi bau bekas hidup. Kayak aroma lama yang kejebak di dalam ruangan yang tertutup. Parfum tua, udara lembab, dan sesuatu yang susah untuk kita gambarkan. Seperti kalau diungkapkan mungkin seperti bau sepi. Di dalam kamar, gorden sobek, dinding penuh bercak, dan di balik pintunya ada boneka kecil yang tergantung. Boneka bayi, satu matanya coklat. Siapa ya yang naruh boneka ini di balik pintu? Ucup langsung pucat. Tapi si Rara ini bilang, ini rumahku sekarang. Dan malam itu, tanpa sadar Rara bukan cuma buka pintu 712, tapi dia juga buka pintu ke sesuatu yang gak pernah benar-benar pergi dari sana. Guys, malam pertama Rara di unit 712 itu benar-benar sunyi ya. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang bikin telinga berasa berdenging. Ucup cuma nemenin sebentar guys.
bantu beresin kasur dan juga tirai yang masih bisa dipakai. Nah, sekitar jam setengah 12 malam, Ucup pulang. Tinggallah si Rara ini sendirian ya, di kamar yang bahkan belum sempat dibersihkan. Dan guys, sejak saat itu, sejak detik itu, ada sesuatu yang pelan-pelan mulai kelihatan. Bukan mata yang lihat ya, tapi indera lain yang mulai ngerasain. Lampu kamarnya itu kedap-kedip. Padahal Rara baru aja ganti saklar kan. Dia duduk nih di kasur, nulis-nulis rencana buat kerja besok. Tapi ada yang aneh. Dinding kamar bagian kanan, tepat di balik tempat tidurnya, bunyi. Bukan bunyi binatang, bukan tikus, tapi kayak ada suara gesekan, kayak kuku ngegaruk tembok. Awalnya pelan, tapi makin lama makin dalam. Kayak seseorang ada, atau itu sesuatu yang ngerayap di balik tembok dan coba keluar. Rara diem guys, pura-pura dia tuh nggak dengar apa-apa. Dia pikir itu mungkin imajinasinya aja ya. Sampai ada suara ketukan 3 kali pelan dari balik dinding guys. Tok, tok, tok. Guys, ini bukan tembok biasa ya. Itu tuh dinding perbatasan antara kamarnya dengan unit sebelah yang katanya juga udah kosong sejak tahun 2000. Nggak ada yang tinggal di sana, tapi malam itu dinding itu kayak manggil. Rara langsung nutup nih buku catatannya ya. Dia tarik selimut, matiin lampu dan berusaha tidur. Tapi baru juga merem, dia dengar lagi suara kecil, halus banget. Kayak anak kecil ngomong di lorong depan kamarnya. Nek, main yuk. Suara itu datang dari luar unit, tapi siapa yang punya anak kecil jam 2 pagi di gedung kosong kayak gini? Rara bangun guys, yang dia ngintip di lubang intip di pintu depan, lorongnya gelap, nggak ada siapa-siapa. Tapi ketika dia mau jalan balik lagi ke tempat tidurnya, dia nginjek sesuatu, lembek, kecil, hangat. Dia nyalain lampu dan yang dia lihat sebuah boneka. Boneka bayi yang tergantung di balik pintu tadi dan sekarang ada di lantai tengah ruang tamu. Guys, Rara itu nggak naruh ya di situ, nggak ada angin, nggak ada gempa, dan yang bikin makin aneh, boneka itu sekarang punya 2 mata. Padahal tadi jelas banget satu matanya copot dan sekarang dua-duanya utuh, tapi warnanya beda, yang satu hitam, yang satu merah. Rara langsung tutup pintu kamarnya, dia kunci, dia peluk guling, terus dia gemeteran, dan malam itu dia nggak bisa tidur guys sampai subuh. Besok paginya Rara bangun dengan mata sembab guys. Dia keluar kamar mau buang boneka itu ke tempat sampah, tapi waktu dia buka pintu, lorong lantai 7 penuh dengan jejak kaki. Jejak kaki kecil, kayak kaki anak-anak, tapi basah. Seolah-olah ada yang jalan keliling lantai, habis keluar dari kolam renang. Masalahnya, kolam renang di apartemen itu udah ditutup bertahun-tahun. Rara coba ngikutin jejaknya ya sampai dengan ujung lorong. Dan jejak itu berakhir di unit 714, unit yang menurut notaris pernah dihuni sama neneknya. Tapi udah dikunci sejak neneknya meninggal dan kuncinya hilang. Dan sejak hari itu gangguan makin sering guys. Kadang Rara dengar suara langkah kaki dari atas plafon, padahal unit di atasnya belum pernah ditempati karena plafonnya rusak. Kadang piring di dapur juga jatuh sendiri. Dan paling sering Rara dengar seseorang nyanyi lagu daerah pelan-pelan banget dari kamar mandi. Cublak suamu suanya tinggal latar. Kayak gitulah ya. Bukan suara nenek, bukan juga suara anak kecil, tapi suara perempuan dewasa, tua, serak. Tiap kali Rara coba datengin sumber suaranya hilang guys. Dan guys, yang paling bikin dia nyaris pindah ya adalah adanya catatan di balik cermin. Malam keempat, dia lagi nyisir depan cermin lemari. Nah, ada embun kecil. Padahal dia lagi nggak mandi ya, nggak ada uap. Tapi di embun itu pelan-pelan muncul tulisan, "Lah, jangan buka lagi." Siapa yang nulis? Kenapa manggil nama panggilan masa kecilnya si Rara? Dan buka apa? Pintu, dinding, atau masa lalu? Guys, kadang tempat tua bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat menyimpan rahasia. Dan makin Rara tinggal di sana,
Makin kebuka satu demi satu, unit 712 bukan cuma kosong, tapi dijaga. Dan yang jagain mungkin punya hubungan darah sama Rara sendiri, guys. Kalian pasti mikir ya, lah kenapa nggak langsung pindah aja nih si Rara? Atau ngapain juga dia tinggal di apartemen beginian? Tapi buat orang yang kehilangan semua, satu-satunya tempat tinggal yang tetap berasa seperti harapan terakhir. Dan buat Rara, unit 712 ini adalah warisan, peninggalan terakhir dari satu-satunya keluarganya yang pernah sayang sama dia, neneknya. Cuma satu masalahnya, dia nggak pernah tahu kalau unit ini juga nyimpen rahasia neneknya yang paling gelap. Hari kelima, Rara ini memutuskan untuk bersihin lemari tua yang ada di sudut kamar, guys. Lemari itu berat banget, kayak nggak pernah dipindahin selama puluhan tahun. Tapi waktu Rara seret sedikit, ada sesuatu yang jatuh dari balik laci yang paling bawah ya. Sebuah amplop kertas coklat udah kekuningan, tertulis tangan untuk Rah. Jika kau tinggal di sana, maafkan Eyang. Guys, dek. Rara langsung duduk ya, tangannya tuh gemeteran. Dia buka amplop itu dan isinya bukan surat biasa. Ada 3 lembar kertas lusuh yang ditulis dengan tulisan tangan neneknya. Isinya bukan sekedar curhatan, tapi semacam pengakuan. Dan bagian awalnya langsung bikin darah Rara ini dingin, guys. Aku tinggal di unit 714, tapi dulu sebelum itu aku pernah di 712. Dan ada satu kesalahan yang tak pernah bisa kutebus. Surat itu cerita waktu muda, nenek Rara sempat tinggal di unit 712 bareng adik perempuannya yang ternyata punya gangguan mental. Nah, suatu malam sang adik ini menghilang dan gak pernah lagi ditemukan. Tapi di surat itu, nenek Rara mengaku sesuatu. Dia tidak hilang, dia masih di sini. Dia ada di balik dinding ruang tidur. Guys, itu adalah dinding yang dari awal memang suka ada suara garuk-garukannya yang diketok pelan tengah malam. Rara langsung merinding, guys. Tangannya gemeteran pas baca bagian terakhir. Rah, jangan coba buka apapun yang tertutup dari dulu. Tapi kalau kamu merasa harus, jangan sendirian. Setelah baca itu, Rara nggak bisa tenang. Dia bahkan pandangi aja ya dinding kamar-kamarnya itu selama berjam-jam. Bahkan sampai lampu kedip lagi. Dan dari balik tembok terdengar suara. Tok, tok, tok. Dan kali ini disusul suara bisikan. Rah. Keesokan harinya Rara manggil Ucup lagi, guys. Dia nggak tahan. Dia butuh saksi, dia butuh orang yang masih waras buat denger dan lihat semuanya. Waktu Ucup dateng, awalnya nggak ada yang aneh ya guys ya. Tapi begitu Rara kasih lihat surat itu, Ucup langsung tegang. Karena bagian di balik dinding kamar itu pernah dia curigai. Waktu pertama kali bantuin Rara masuk, dia bilang ngerasa ada udara aneh dari balik tembok ya. Kayak ada ruang kosong yang ditutup. Ucup akhirnya bawa alat nih, obeng, palu kecil. Mereka pelan-pelan ketok bagian di dinding itu. Dan yes, ternyata ada bagian yang bunyinya kayak kosong. Dari luar terlihat kayak tembok biasa, tapi dari dalam ada ruang kecil tersembunyi. Ucup nanya, lo yakin? Rara ngangguk. Dia buka pintu kamar, ambil senter, dan saat mereka mulai bongkar bagian pojok di dinding itu, bau menyengat langsung keluar. Bukan cuma bau apek, tapi bau busuk, kayak bangkai hewan atau sesuatu yang udah lama dikubur. Guys, waktu mereka buka pelan-pelan, ada rongga kecil seukuran manusia, dan di dalamnya sesuatu yang dibungkus selimut tua. Ucup langsung mundur. Rara lemas, tapi bukan cuma itu. Dari balik rongga itu ada boneka. Boneka yang sama seperti yang Rara injek di hari pertama. Tapi kali ini bonekanya benar-benar udah rusak. Matanya bolong, tubuhnya lapuk kayak udah dikubur bertahun-tahun. Dan suara itu mulai muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari tembok, guys, tapi dari belakang mereka. Rah, kamu udah nemu aku ya? Rara dan Ucup refleks langsung nengok ya, tapi nggak ada siapa-siapa guys. Lorong itu tetap gelap, kamar tetap kosong, tapi suara itu kedengeran jelas dekat kayak dari dalam kepala. Guys,
Kadang warisan bukan cuma bentuknya rumah ya, harta atau surat-surat tanah, tapi juga mungkin adalah sebuah trauma, dosa, dan waktu seseorang udah nggak bisa lagi menebus kesalahan itu dari dunia ini, kadang mereka nitipin ke generasi selanjutnya biar diterusin. Tapi setelah kejadian itu, Rara coba kontak notaris yang dulu kasih kunci ya untuk unit ini, tapi orang itu bilang unit 712 dan 714 ini sempat diminta untuk dikosongkan secara permanen, ada kasus lama yang nggak pernah disebar ke publik. Dan beberapa bulan kemudian, seluruh gedung disegel. Sekarang bangunan itu masih ada, tapi kosong. Unit 712 tetap berdiri, lorong lantai 7 tetap gelap, dan kabarnya kadang ada orang yang ngedengar suara anak kecil manggil dari dalam. Main yuk. Guys, 3 minggu setelah pembongkaran dinding itu, Rara udah nggak mau lagi ya tinggal di apartemen itu. Dia pindah, tinggal bareng temen kantornya. Unit 712 dia tinggalin, dikunci rapat, bahkan dia tinggalin beberapa barangnya di sana. Tapi sesuatu tetap ngikutin. Bukan penampakan, bukan gangguan fisik, tapi mimpi. Setiap malam Rara mimpi jalan di lorong panjang, gelap, lembab. Dan di ujung lorong itu ada pintu kecil putih. Dan dari balik pintu selalu ada suara. Rah, kamu udah lupa ya? Siap bangun Rara nangis guys. Bukan karena takut ya, tapi karena dia ngerasa bersalah. Kayak ada sesuatu yang seharusnya dia bisa lakukan, tapi ini belum selesai. Beberapa bulan kemudian, Ucup ngajak Rara balik lagi ya ke apartemen itu. Tapi guys, waktu mereka balik, gedungnya sudah disegel, nggak bisa masuk lagi. Unit 712 dikunci mati. Sementara satu tim survei pengembang nemuin anomali di struktur dinding unit itu. Yes, tempat di mana jasad itu pernah ditemukan, semua akses ditutup. Rara cuma berdiri di luar pagar, ngeliat ke atas ke lantai 7, dan di salah satu jendela dia lihat sesuatu. Gorden kamar 712 berkibar, padahal AC udah nggak nyala, jendela tertutup, dan di balik tirai itu ada bayangan. Bukan Rara, bukan Ucup, bukan siapa-siapa yang kita kenal. Bayangan perempuan, rambutnya panjang, kurus, berdiri nunduk ngadep keluar. Matanya nggak kelihatan, tapi rasanya ngeliatin langsung ke arah Rara. Dan detik itu juga, Rara ngerasa sesuatu ngucap dalam hatinya ya. Aku tunggu kamu pulang. Sejak saat itu Rara nggak pernah lagi ya mau datang ke sana, nggak pernah juga lewat di situ, dan dia nggak pernah lagi pakai nama kecilnya, Rah, R-A-H. Kayak dia memang coba jauhin diri dari siapapun yang dulu pernah memanggilnya dengan nama itu. Tahu nggak apa yang aneh? 3 tahun kemudian bangunan itu resmi dikosongkan dan ditutup permanen. Tapi beberapa kru film dokumenter sempat ngambil gambar buat proyek sejarah urban kota Surabaya ya. Dan salah satu dari mereka, seorang kameramen, ngaku lihat pintu 712 kebuka sendiri waktu dia jalan sendirian. Tapi waktu direkam hasilnya buram, cuma suara tok tok tok, nek main yuk. Guys, ada tempat yang udah nggak bisa ditempatin oleh manusia, bukan karena rusak, tapi karena ada sesuatu yang masih belum selesai. Ada perjanjian, ada pengakuan, ada jiwa yang nunggu, bukan buat dibebaskan, tapi buat ditemenin. Dan kadang warisan bukan tentang rumah atau surat-surat tanah ya guys ya, tapi tentang luka yang diturunkan diam-diam. Dan tugas kita mungkin bukan untuk menyelesaikannya, tapi cukup dengan nggak membukanya lagi. Guys, setelah semua kejadian itu Rara pindah ya, tapi gangguannya nggak ikut pindah guys. Dia pikir dengan dia tinggal bareng dengan teman kantornya ya di daerah rumput, dia bakal lebih tenang. Tapi justru ketenangan itu semuanya palsu. Karena gangguan dari apartemen itu berubah bentuk guys. Masuk ke dalam mimpinya, mimpi itu selalu sama. Rara berdiri di ujung lorong apartemen yang panjang, gelap, lampunya cuma satu. Nyalanya kedap-kedip kayak nafas terakhir ya. Dinding lorongnya mulai ngelupas kayak kulit kebakar dan lantainya basah. Setiap dia jalan beberapa langkah, suara itu muncul, ketukan, pelan, ritmis. Tok, tok, tok.
Tapi bukan cuma itu ya, kadang dari balik pintu-pintu tertutup sepanjang lorong itu muncul suara-suara kecil. Suara orang yang lagi nyanyiin lagu anak-anak, tapi dalam bahasa yang dia nggak ngerti. Nah kadang malah kayak suara orang yang kesakitan berbisik minta tolong. Dan di ujung lorong selalu ada satu pintu putih kecil. Pintunya sempit banget, kayak bukan buat orang dewasa. Dari balik pintu itu ada cahaya aneh, biru, terus berubah jadi merah. Dan ada bayangan anak kecil, tangan kecil kayak milik anak-anak nyelip dari bawah pintu. Kedut-kedut seolah-olah melambai pelan minta dibukain. Tiap kali Rara nyoba buka pintu itu, mimpinya selalu berhenti. Dia kebangun dengan keringat dingin dan juga dada yang sesak. Kadang ia nangis ya, kadang napasnya megap-megap. Dan selalu ada bau aneh yang ikut kebawa dari mimpinya. Kayak bau plastik terbakar dan bau anyir darah. Rara akhirnya ikut terapi. Psikolognya bilang itu adalah trauma yang belum sembuh. Tapi anehnya setiap kali dia cerita soal lorong di mimpinya itu, lampu ruangan tempat konselingnya berkedip. Bahkan komputer di ruangan itu pernah mati sendiri 2 kali. Guys, mimpi itu bukan mimpi biasa. Dan Rara mulai sadar setiap langkah yang dia ambil di lorong mimpi itu bukan sekedar perjalanan di mimpi, tapi jalan menuju balik lorong apartemen 712. Dan makin sering dia mimpiin itu, makin dekat dia ke pintu putih kecil itu. Dan suara di balik pintu itu makin terdengar jelas. Rah, kita belum selesai. Setelah beberapa minggu gangguan di mimpinya makin sering, dan yang bikin Rara makin ngeri adalah gangguannya mulai muncul di dunia nyata. Bukan lagi di apartemen lama, tapi di kosan barunya, tempat yang katanya aman. Awalnya cuma hal kecil, cermin di kamar mandi yang berembun padahal AC-nya nggak nyala. Terus tiba-tiba muncul bekas tangan, tapi tangannya kecil banget, kayak anak-anak umur 5 tahun. Padahal Rara tinggal sendirian di kamar itu. Rara pikir itu cuma sugesti ya, tapi hal-hal aneh itu ternyata nggak berhenti di situ. Suatu malam, waktu dia pulang lembur dan masuk ke kamarnya, dia lihat ada boneka kecil warna pink di rak bukunya. Boneka bayi, sama persis kayak yang ada di unit 712. Dan guys, dia nggak pernah beli boneka itu ya, nggak pernah simpen, nggak pernah minta, nggak pernah ada yang ngasih. Dia buang boneka itu ke tong sampah di depan kosnya. Tapi 2 hari kemudian boneka itu balik lagi guys, ada di atas meja makan kosan. Di antara nasi bungkus dan gelas air minum, dan kali ini mata boneka itu udah beda. Satu hitam, satu merah, persis sama lagi. Malamnya gangguannya makin parah. Rara dengar suara netes dari kamar mandi padahal kerannya mati. Dan waktu dia buka pintunya, lantai kamar mandinya penuh jejak kaki kecil basah, kayak anak kecil habis main-main air dan lari masuk kamar. Dan di cermin ada tulisan kabur, tulisan yang muncul dari embun. Rah, pulang. Rara mundur, nyaris jatuh. Dia nyari ponsel, nyoba rekam, tapi layarnya buram, gak bisa fokus. Dan waktu dia balik lagi ke cermin, tulisannya hilang. Rara mulai gak tahan ya. Dia konsultasi ke orang pintar yang juga temen kantor Ucup, seorang ibu usia 50 tahun, kenal bisa ngeliat. Dan begitu si ibu ini masuk ke kamarnya Rara, dia langsung pucet guys. Dia bilang, ini bukan gangguan biasa. Ini bukan setan, bukan jin liar. Ini leluhurmu atau bagian dari keluarga yang menunggu jawaban. Rara bingung ya. Tapi si ibu ini cuma bilang satu kalimat sebelum ia pergi. Kalau nggak mau didatangin lagi, berhenti manggil lewat rasa bersalah. Dan sejak itu gangguan malah makin sering guys. Bukan cuma suara, tapi cermin kamar Rara mulai berubah. Kadang saat Rara lagi dandan pagi, cermin itu menunjukkan bukan bayangan dirinya, tapi sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya kosong, dan pakai daster nenek-nenek. Dan sosok itu berdiri di belakang Rara. Setiap kali Rara noleh, gak ada siapa-siapa, tapi pantulan cermin selalu lebih jujur. Guys,
Rara makin yakin ini bukan lagi trauma, ini perjanjian. Sesuatu yang gak selesai di lantai 7 ikut nempel dan sekarang masuk ke dalam bayangannya sendiri. Guys, setelah gangguan ini menyebar, setelah mimpi-mimpi itu, semua yang ia pendam malah makin kebuka dan membuka luka yang lebih dalam lagi. Akhirnya dia mutusin satu hal, dia harus balik sekali lagi, terakhir kali, bukan buat nekat, tapi buat pamit. Dan nyelesain apa yang terjadi dari awal dan yang gak pernah selesai. Tapi masalahnya, apartemen itu udah dikunci permanen. Gedungnya udah resmi masuk daftar bangunan terbengkalai. Banyak bagian yang udah diplester, pakai seng dan juga disegel. Tapi Rara punya jalan terakhir ya, satu jalan terakhir. Jalur darurat lama, lewat gang belakang tempat laundry bawah tanah. Ucup bantuin, walau ragu tapi dia tahu kalau Rara nggak nutup ini sendiri, dia bakal terus diteror. Malam itu mereka masuk diam-diam jam 10 sama kayak waktu malam pertama mereka datang dulu. Angin kota Surabaya nggak sedingin biasanya, tapi malam itu rasanya menggigit. Masuk ke dalam bangunan kosong itu kayak masuk ke perut orang mati, guys. Pengap, nggak bersuara, lorong-lorongnya berdebu, tapi anehnya lantai di dekat lift itu, lantai dasarnya bersih, seolah-olah masih ada yang lewat situ dan sering. Mereka naik pakai tangga darurat, tangga itu sebenarnya udah lama dikunci, tapi pintunya sekarang kebuka sendiri, berdecit pelan kayak ngasih izin buat masuk. Sampai di lantai 7, lorong itu masih sama, tapi kali ini lebih dingin. Lampu-lampunya mati total, tapi dari ujung lorong kelihatan cahaya kecil, bukan cahaya lampu, tapi seperti nyala lilin dari balik pintu kamar 712, dan pintu itu sedikit terbuka. Guys, Rara jalan pelan, Ucup di belakangnya pegang senter, langkah mereka bergema dan setiap langkah kayak ada gema balasan dari arah pintu itu. Waktu sampai di depan pintu, Rara berhenti, guys. Dia ambil nafas dan dorong pintunya perlahan. Krek. Kamar 712 seperti membeku dalam waktu. Semua barang yang ditinggal dulu masih ada, tapi kordennya berkibar padahal jendelanya tertutup. Dan di tengah ruangan ada boneka bayi. Tapi kali ini bonekanya bukan lagi sobek, bonekanya utuh, bersih, pakai baju putih, pita merah, dan di belakangnya ada cermin besar yang gak pernah ada sebelumnya. Rara jalan pelan ke depan cermin itu dan di pantulan cermin dia lihat sesuatu. Sosok perempuan tua, rambutnya panjang putih, bajunya daster bunga-bunga, matanya kosong, tapi ngadep langsung ke arah Rara. Dan sosok itu nggak berdiri di ruangan, cuma di cermin. Tiba-tiba dari dalam cermin muncul tulisan kabur seperti dari embun. Aku gagal menjaga dia, kamu harus temani. Guys, suara-suara mulai berdatangan, bukan cuma satu, ada suara tangis, suara bayi, suara ketukan dari dalam dinding kanan, dan suara anak kecil dari dalam lemari. Nek, Aku di sini. Ucup panik, dia tarik tangan Rara. Udah cukup, ayo keluar. Tapi kaki Rara ini nggak bisa gerak, guys. Di belakang boneka itu lantainya retak kayak ada rongga di bawahnya. Dan dari retakan itu muncul bau busuk yang familiar, kayak daging lama yang dibiarkan membusuk. Rara pelan-pelan duduk di depan boneka itu. Dia bisik, maaf kalau aku nggak bisa nemenin, tapi aku tahu kamu di sini. Aku tahu kamu bukan dilupain, tapi kamu disimpan. Dan seketika semuanya suara berhenti, kayak ada yang dengar dan paham. Cahaya lilin padam sendiri dan cerminnya jadi bening dan boneka itu jatuh sendiri ke lantai. Saat itu pintu kamar mandi di unit 712 tertutup sendiri dan Rara akhirnya berdiri, pamit. Dia dan Ucup pelan jalan keluar dan waktu mereka lihat ke belakang kamar 712 udah gelap. Tapi mereka seperti melihat ada seseorang. Dan kali ini bukan sosok tua, tapi anak kecil, bersenyum kecil, matanya beda warna, satu hitam, satu merah. Guys, kadang sesuatu nggak minta dibebasin ya, tapi untuk dimengerti. Dan kadang bukan kita ya yang ngikutin mereka, tapi mereka yang ikut kita sejak awal. Dan apartemen 712 mungkin nggak pernah angker, mungkin dia cuma menyimpan cerita yang nggak pernah diizinkan untuk selesai. Sampai seseorang datang dan juga dengerin.
Jadi guys, kalau suatu hari kalian dapat warisan yang bentuknya apartemen tua, kosong, gak pernah ditempati, dan kalian ngerasa kok sepi banget ya, tapi hawanya berat, coba dengerin temboknya ya, karena bisa jadi itu bukan rumah kosong, tapi rumah yang masih diisi sama sesuatu yang belum selesai. Aku Revti Beatrice pamit, tapi ingat ya, cerita ini bukan sekedar horor, ini peringatan. See you, bye-bye. Mwah.